Karim. Listrik jadi kebutuhan mendasar dan vital untuk keberlangsungan hidup manusia modern saat ini. Kebutuhan energi listrik setiap harinya semakin hari semakin meningkat. Hampir 50% sumber energi listrik di negeri ini masih mengandalkan fosil, yang mana lambat laun sumber energi dari fosil semakin menipis. Maka untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Ponpes Wali Barokah Kediri menggunakan panel surya sebagai cadangan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik pokok di pondok pesantren terbesar di Kediri tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energi merupakan peranan yang paling penting untuk kehidupan manusia di berbagai sektor. Berdasarkan Paris Agreement tahun 2025, Indonesia baru mencapai 8% dari total 23% pemanfaatan energi baru terbarukan. Yang artinya Indonesia masih mengandalkan energi fosil. Nah, untuk membantu atau mengurangi dampak dari pemanasan global, salah satu program LDI untuk bangsa yaitu bidang energi baru terbarukan, LDI telah memanfaatkan salah satunya adalah pemanfaatan tenaga surya untuk sebagai sumber energi listrik yang berada di Ponpes Wali Barokah Kediri. Alhamdulillah kami mendapatkan kesempatan untuk dapat mengintip secara langsung seperti apa cara kerja dari PLTS ini. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Chandra ya? Iya. Oh iya Pak, saya pengen lihat secara langsung dari PLTS Ponpes Wali Barokah ini Pak. Bisa saja, tapi untuk SOP-nya di sini harus prokes. Oke. Yang pertama memakai masker, yang kedua harus pakai helm sebagai SOP juga untuk penyelamatan Ya. kerja. Safety first Pak ya? Safety first ya. Siap Ya. Pak. Monggo silakan. Wow, ruangannya Nah, ini keren Pak. untuk safety first-nya. Oh, kita harus pakai helm dulu ya Pak? Iya. Oke, Safety first-nya ini. siap. Nah, ini gimana Pak? Kita langsung ke mana nih Pak? Langsung menuju ke atas? Di atas dulu aja ya, karena semakin lama semakin panas. Oh gitu? Di atas dulu Siap. aja, nanti yang tengah sama sini belakangan aja. Oke, siap. Nanti kita ke atas langsung ya? Ya. Ya, PLTS ini adalah energi baru terbarukan, Oh iya. pusat listrik tenaga surya. Kenapa dikatakan energi baru terbarukan? Mm-mm. Karena setiap harinya selalu berganti. Oh gitu ya Pak? Jadi setiap hari ganti Setiap ya Pak? paginya selalu berganti. Hmm. Karena sinar matahari kan munculnya setiap pagi ya. Iya. Makanya energi baru terbarukan. Dan kebetulan hari ini panas lumayan ya Pak? Iya. Insya Allah hari ini penyerapannya sangat bagus ya. Oke. Iya. Dan PLTS ini berdiri sejak tahun 2018 bulan Oktober. 2018 Iya. loh, sudah efektif ya Pak? Oktober 2018 sudah efektif, sudah jalan. Mm-mm. Ini dengan bentangan kurang lebih 30 kali 40 meter. 30 kali 40 meter. Iya. Totalnya panel suryanya ini sebanyak 640 lembar. Dibagi menjadi 10 blok. Berarti ini satu blok ya Pak? Satu blok ini, satu blok, satu blok sampai 10 seterusnya. blok. Hmm. Satu bloknya terdiri dari 64 lembar. Alhamdulillah setelah adanya PLTS ini, untuk biaya bulanannya ada penghematan kurang lebih 30-40%. 30-40%? 30-40% Artinya setiap hampir bulannya. setengahnya ya Pak? Setengah Iya. sendiri ya? Dan ini adalah sumbangan dari semua warga LDII. Oh, berarti Semua warga swadaya ya? LDII, ya swadaya warga LDII. Alhamdulillah semua bisa tercapai dengan kebersamaan. Oke, Alhamdulillah. Biasanya menyerap dayanya berapa Iya. kilowatt? Perharinya dalam waktu 5,5 jam, Hmm. ya kurang lebih mulai jam 9 sampai jam 2 ya, Ya. itu bisa mencapai 220 kilowatt, 220 kilowatt? 220 kilowatt atau 220.000 watt. Oh, oke. Pak, kemudian cara perawatannya gimana Pak? Perawatan. Iya, cara perawatannya gimana nih Pak? Perawatannya ini seminggu 2 kali, itu dicuci seperti biasa, dikasih air dulu, disiram air dulu, kemudian digosok pakai sabun, pakai alat khusus. Pakai sabun juga ya? Pakai sabun juga. Oh, oke. Dan PLTS ini dalam pembuatannya menghabiskan biaya
kurang lebih 10-11 miliar. Nah Pak, kemudian kan sekarang bumi kita kan mungkin semakin tua ya Pak, pemanasan global, kemudian juga emisi, polusi udara dan segala macam. Nah ini apakah terinisiasi penggunaan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk mengurangi hal tersebut atau gimana Pak dari Ponpes ini Pak? Ya, PLTS ini ya selain menyerap sinar matahari ya untuk kebutuhan energi listrik di dalam pondok, dalam gedung-gedung pondok, ya tentunya juga ini bermanfaat juga lingkungan. Bermanfaat juga lingkungan. Kenapa bermanfaat dengan lingkungan? Karena panel surya ini kan menyerap panas. Ya. Menyerap panas. Otomatis di wilayah sekitarnya, terutama yang terdekat, itu panasnya kan terserap ke PLTS ini. Ya. Akhirnya wilayah sekitarnya dampaknya kan secara nggak langsung agak berkurang panasnya. Itu manfaatnya. Nah Pak, kalau misalkan nih ada pertanyaan dari warga Aldi atau masyarakat yang ingin berkunjung ke sini gimana Pak? Bisa atau tidak Pak? Masalah kunjungan ya? Iya, karena penasaran Pak. Iya. Sangat luar biasa bisa melihat langsung di atas menara di Ponpes Pali Barokah. Gimana Pak? Dulu sebelum ada pandemi. COVID-19 itu kita welcome sama siapa saja. Bisa ya mengunjungi sini ya? Siapa saja bisa. Ada jam kunjungnya ya? Ada jam berkunjungnya. Yang penting ya kalau yang di luar pondok pengajuan proposal dulu, minta mohon izin dulu, nanti di ACC baru bisa berkunjung. Tapi dengan adanya pandemi ini, dengan COVID-19 ini, sementara untuk tamu yang di luar belum boleh. Oke, pemirsa, mohon maaf. Sementara karena pandemi jadi belum bisa berkunjung langsung. Harus dimaklumi juga karena semoga pandemi ini segera berakhir dan bisa kembali normal ya Pak ya semuanya ya. Oke Pak, mungkin kayak semakin terik nih Pak. Mungkin kita bisa ke ruangan tadi. Monggo, ayo. Monggo Pak. Oke Pak Chandra. Nah, kalau yang ini ruangan apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik, ini adalah ruangan powerhouse. Biasa disebut anak-anak itu PH. Powerhouse. Ruang kontrol. Control room ya Pak ya. Mengontrol listrik yang output maupun input. Pak, mungkin bisa dijelaskan proses dari penyerapan dari sinar matahari kemudian jadi sumber energi listrik itu kayak gimana Pak? Ya, baik sinar matahari diserap oleh panel surya, ya, kemudian dialirkan menuju ke inverter. Masuknya ke sini, inverter? Ya, ke sini ke inverter. Okay. Ini dan ini, ya. Kemudian diolah dari DC menjadi AC, menjadi energi listrik. Nah Pak, kalau ngomongin listrik kan pasti kita mati lampu nih, padam listrik. Gimana Pak kalau misalkan pondok padam mati lampu, mati listrik? Nah ini gimana? Berhubung ada PLTS, listriknya langsung di backup oleh PLTS. Disuplai dari PLTS langsung ya? Langsung dari PLTS. Oke. Jadi kita nggak perlu khawatir banget lah masalah terkait masalah dengan listrik ya. Okay. Langsung di backup oleh PLTS. Nah, Pak, tadi kan kita udah di ruang control room ya, Pak ya? Iya. Nah, ini bisa dijelaskan, Pak, ini ruangan apa, Pak? Ini ada hitam-hitam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini adalah ruangan penyimpanan baterai. Penyimpanan baterai? Oke. Ruang penyimpanan baterai yang dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik di malam hari. Ini baterainya untuk kebutuhan listrik di malam hari. Nah, Pak, ini kapasitas penyimpanan baterai dari semua ini berapa, Pak, jumlahnya? Kira-kira? Untuk kapasitas penyimpanan,nya ya kurang lebih 50.000 watt. Untuk semua ini ya, Pak? Iya, semua totalnya ini. Semua total ya? Kapasitas penyimpanannya kurang lebih 50.000 watt. Oke. Nah, biasanya dia tuh pernah sampai kosong banget nggak sih, Pak? Kan kita bisa menganalogikan sama power bank nih yang kecil nih. Kita bisa sampai habis. Nah, ini bisa sampai habis nggak, Pak? Atau sebelum habis nanti biasanya oleh PLN kalau malam dicas oleh PLN. Oh, cas di backup dari PLN. Dibantu PLN kalau malam hari. Oke. Baik Pak Chandra, semuanya saya syukuri alhamdulillah jazakallahu khairan sudah diajak keliling-keliling tadi di rooftop sampai ruangan control room-nya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Ponpes lainnya, Pak ya. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Amin, Pak. Dan manfaat dan barokah. Amin, siap. Saya pamit ya, Pak. Ya. Tadi alhamdulillah kita berkesempatan untuk mengunjungi langsung PLTS di Ponpes Pali Barokah ini. Dan ternyata tadi cukup luas ya, di atas tuh lebarnya kalau nggak salah 30 kali 40.
meter. Nah, mudah-mudahan ini bisa ditiru dan dicontoh oleh Ponpes atau ormas lain yang untuk membantu pemerintah dalam mengatasi pemanasan global dan juga untuk mencapai 23% dari target yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia dan juga mungkin untuk dunia, jadi Paris Agreement. Jangan lupa terus subscribe dan dukung channel LDI TV dengan cara like, share, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.